masih belum jauh. Oke, terus kemudian jadi RAM yang tidak cukup itu bisa sebagian besar yang program-program yang belum dipakai saat itu juga, yang belum dieksekusi oleh CPU saat itu juga, bisa sebagian besar ditaruh di virtual memory. Gitu ya. Tapi kecepatannya jangan tanya ya. Jadi artinya ketika program itu ditaruh di virtual memory, proses untuk menaruhnya dan mengambilnya kembali itu lambat. Paham ya? Jadi dibandingkan dengan RAM-nya yang asli, jauh sekali gitu ya. Kecepatannya lebih-lebih, hard disk waktu itu RPM-nya kecil. Ya kan? Hard disk-nya belum SSD, bisa dibayangin lah. Jadi memang lambat. Tapi ya dulu dimaklumi gitu kan. Oke, terus kemudian nomor 2. Program memiliki kode yang disiapkan untuk menangani memori. Jika seluruh kode program tidak perlu disimpan di memori, di manakah kode untuk menangani error? Jadi sepertinya kelompok ini membaca dari slide ya mungkin ya, atau dari modul materi dan sebagainya, bahwa ada banyak bagian-bagian program yang tidak perlu semuanya harus di-load di dalam main memory. Tidak perlu semuanya, saya mengatakan tidak perlu semuanya. Berarti ada bagian yang tidak di-load gitu saat itu. Nah, terus program-program seperti apa yang tidak perlu di-load? Contohnya adalah program untuk menangani error misalnya. Karena kenapa? Karena program untuk menangani error itu kan belum tentu terjadi, paham ya? Belum tentu kan? Yang namanya error kan belum tentu kejadian. Jadi yang kalau memang nggak perlu istilahnya, kalau nggak perlu ya di-load nanti di-load-nya gitu. Jadi kalau pertanyaannya di sini, apakah tidak perlu gitu? Ya, jawabannya memang tidak perlu semua ya, tidak perlu semuanya di-load. Tapi pada saat dibutuhkan tetap di-load gitu. Jadi kalau pertanyaannya di mana program kode yang untuk menangani error, ya disimpan dulu di virtual memory. Pada saat dibutuhkan, pada saat dipanggil, maka dia akan di-load gitu. Cuma karena itu baru di-load berarti lambat. Ya, jadi apa ya, komputer Anda itu loh kok lama lemot gitu ya, seolah-olah begitu. Tapi jalan gitu. Paham ya? Jadi tetap disimpan, error itu kan tetap disimpan tapi ditaruh bukan di RAM tapi di virtual memory gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 2. Bukan berarti tidak disimpan, bukan. Nah, ini pertanyaannya agak susah ya. Maksudnya, jika acuan ke memori membutuhkan 200 nanosecond, berapa lama waktu untuk melakukan paging? Pertanyaannya membingungkan. Ya, kalau saya yang pasti untuk waktu untuk paging membutuhkan waktu sekitar 20%. Jadi sekitar 40 nanosecond. Ini nggak tahu saya ngambil dari mana ya, saya nggak ngerti. Pertanyaannya sangat apa ya, tidak jelas ya, membutuhkan itu apa gitu. Oke, ini yang saya tahu adalah paging membutuhkan waktu sekitar 20%. Jadi mungkin 40 nanosecond. Itu waktu untuk pagingnya. Terus apa saja kerugian dari segmentasi? Nah, ini mungkin nanti akan diperjelas ya. Jadi di dalam pemetaan antara memori utama yang kecil ya kan ditambah dengan memori sekunder yang besar. Kan di total ya, digabungin istilahnya ya. Supaya lebih besar kan harus digabungin ya. Buat apa kalau sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya virtual RAM kita cuma 256, RAM utama ya, RAM utamanya 256. Terus ditambah dengan 512. Berarti kan totalnya berapa? 7 berapa? 700-an begitulah ya, 700-an. Nah, pokoknya di total kan berarti di totalnya. Nah, berarti kan 700-an itu nanti akan dipetakan ke 256. Anda bisa bayangin? Kan aslinya 256, berarti dari 256 RAM ditambah dengan 512 mega hard disk ya virtual memory di total, lalu kemudian akan dipetakan ke 256. Itu yang dilakukan oleh konsepnya main memory plus virtual memory. Nah, terus caranya memetakan itu bagaimana gitu. Anda bisa bayangin itu ada kertas, kertasnya itu digabungin jadi kertasnya panjang ya kan. Terus kemudian ada ada bagian lain yang disebut dengan RAM itu tadi untuk dipetakan satu persatu. Nah, paling gampang cara memetakannya itu adalah dengan cara dibuat daftar isi. Bayangkan sebuah buku kalau isinya kertas-kertas doang, tidak dipotongi ya kan, tidak dipotongin, tidak diberi halaman, tapi kertasnya panjang sekali, kertasnya besar sekali. Semuanya isinya tulisan. Bagaimana cara Anda mendapatkan bab 1 gitu. Susah banget kan? Karena semuanya itu tulisan dijadikan satu. Maka orang-orang membuat buku dengan cara apa?
kertas itu disesuaikan dengan ukuran, ya kan, misalnya A4, dipotong-potong sesuai dengan A4, kalau lebih berarti di halaman 2, kalau lebih lagi di halaman ketiga dan seterusnya, lalu dibuatkan daftar isi. Daftar isi itu seperti apa sih itu? Sebenarnya adalah mapping, supaya kita bisa tahu, saya mau mendapatkan bab 2 itu ada di bagian mana, ada di halaman keberapa, ada di bagian mana. Nah, caranya adalah dengan nanti di dalam komputer ya, itu dengan 2 teknik, yaitu yang namanya paging, paging atau penghalamanan. Lalu kemudian yang kedua adalah segmentation atau segmentasi. Nah, jadi caranya memetakan dari virtual memory dan RAM itu akan menggunakan 2 teknik, yaitu segmentasi dan paging. Paging itu penghalamanan. Supaya nanti kita tahu kalau program yang kita butuhkan ada di halaman keberapa gitu ya. Paging itu berarti ada di halaman keberapa gitu. Nah, nanti ada page table atau daftar isi sebenarnya bisa dibilang, daftar halaman. Nah, bedanya paging sama segmentasi apa? Paging itu modelnya pakai halaman. Ya, pakai halaman. Ya persis kayak kita. Bab 1 ada di halaman ke-10, bab 2 ada di halaman ke-20 dan seterusnya. Itu kayak mirip dengan logikanya kita ya, yang kita lihat di buku-buku. Lalu kalau segmentasi bukan berdasarkan halaman, tapi berdasarkan segmen. Segmen itu berarti potongan-potongan. Nah, potongannya itu bukan berdasarkan page, bukan berdasarkan halaman, tapi berdasarkan pada kedekatan dengan programming. Misalnya program utama main itu di dalam satu segmen sendiri. Lalu kemudian ada program function A itu dalam satu segmen sendiri. Function B dalam satu segmen sendiri, include di dalam satu segmen sendiri. Terus kemudian apalagi kan ada banyak ya. Jadi program-program itu bisa dibagi-bagi berdasarkan segmen-segmen gitu. Jadi pencariannya tidak berdasarkan nomor halaman, tapi berdasarkan segmen tertentu. Lah kerugiannya apa? Lebih sulit dibandingkan dengan paging. Jauh lebih sulit karena mensegmen kan berarti bukan berdasarkan halaman. Kalau halaman itu kan asal A4-nya habis, asal halaman A4-nya habis, dia kan kepotong ya, maksudnya langsung geser ke halaman kedua gitu kan. Kita nulis di Microsoft Word, ketik, selesai, oh halamannya habis, ganti baris, ganti halaman gitu kan. Nah itu kan mudah ya, dalam arti yang penting sesuai dengan ukuran kertasnya, nanti kalau lebih ya nanti masuk ke halaman kedua gitu, beres. Nyarinya juga ya lebih mudah gitu kan. Nah, kalau ini connection unstable. Mungkin kalau putus-putus ngomong ya. Nah, kalau yang segmentasi itu bukan berdasarkan halaman, tapi berdasarkan bagian dari kode program. Sehingga lebih sulit. Ya, masih sulit untuk mengalokasikan memori berdasarkan segmennya. Terus nanti bisa terjadi fragmentasi eksternal. Nah, fragmentasi eksternal ini juga terjadi nanti di paging, sama aja. Nanti kita lihat ya di materinya. Terus pada segmentasi dan paging, apakah jenis atau tipe memori akan mempengaruhi kecepatan? Menurut saya tidak. Nggak ada hubungannya ya. RAM-nya jenis apa gitu ya. Tapi lebih ke ini, menurut saya lebih ke itu. DDR versi berapa? Dia dynamic, saya lupa singkatannya itu. Data rate ya. Dynamic data rate versi berapa? Jadi kalau ada DDR1, DDR2 gitu kan, SDRAM, ya dulu SDRAM, terus DDR1, 2, 3, 4. Nah, itu pengaruh sama ukuran itunya itu megahertz ya, gigahertz atau megahertz. Nah, itu pengaruh kecepatannya. Kalau gigahertz megahertz lebih besar, berarti lebih cepat gitu. Tapi tidak ada pengaruhnya dengan merek ya, tidak ada. Terus jika tidak, hal apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat ukuran proses? Ya pertama ukuran RAM-nya. RAM-nya harus lebih besar, DDR-nya ya, terus kemudian megahertz-nya. Itu yang mempengaruhi kecepatan dari RAM-nya. Mereknya menurut saya enggak, selama asli ya enggak apa-apa ya. Nah, terus kemudian apa perbedaan roll in dan roll out? Itu nanti ada di materi, kita bahas dulu sedikit. Roll in dan roll out itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses yang tadi saya sebut sebagai ada program-program yang tidak perlu di-load ke memori utama dulu. Karena nggak cukup, ya kan? Karena nggak cukup, maka program-program tertentu tidak perlu di-load ke memori utama. Contohnya program error handling, ya kan?
Nah, pada saat dibutuhkan, ternyata dibutuhkan error handling itu ternyata dipakai. Terus gimana? Ya berarti dicari dulu di virtual memory, searching di bagian mana, di page berapa, atau di segmen keberapa, gitu kan. Terus diambil. Nah, proses mengambilnya itu adalah roll in, ya, atau swap in sama aja. Swap in atau roll in. Kalau roll in lebih cenderung ke penjadwalannya, ke teknik penjadwalannya. Tapi kalau swap in proses untuk ngambilnya, gitu ya. Swap in itu berarti ngambil dari virtual memory, di load ke memori utama. Itu namanya swap in atau roll in. Lalu roll out itu adalah saat misalnya sudah dipakai, sudah selesai, ternyata ada program lain yang mau pakai lagi, tempatnya penuh, maka kan harus ada korban mana yang harus dibuang dari situ. Dikembalikan lagi ke virtual memory. Ya kan? Nah, itu adalah prosesnya namanya swap out, diambil keluar, ditaruh keluar, lalu kemudian penjadwalannya namanya roll out. Gitu ya. Jadi hanya masalah pindah-pindahnya, bisa dibilang dalam bahasa yang gampang itu adalah pindah-pindahnya. Roll in berarti ngambil, ketaruh ke main memory, roll out berarti ngeluarin gitu ya. Roll in tuh ngambil, sedangkan roll out itu ngeluarin gitu. Oke, itu ya. Terus kemudian bagaimana jika alokasi main memory tidak cukup padahal setiap program harus di-load ke memori? Betul. Jawabannya betul ini pertanyaannya betul. Bagaimana kalau nggak cukup? Nah, zaman dulu kala waktu belum ada virtual memory, misalnya pada saat zaman DOS saya mengalami juga pada saat sistem operasinya itu cuma DOS PROM. Terus gimana? Saya dulu itu mengalaminya di SMA kelas 2 ya kalau nggak salah ya. Itu DOS PROM. Nah, DOS PROM itu isinya cuma ya yang kalian lihat komen prom itu CMD itu. Tapi itu selayar gitu. Selayar ya bayangin ya, tidak ada yang lain, cuma itu. Ketik-ketik semua, semuanya pakai perintah semua. Buat copy, buat apa, dengerin MP3 bisa ya. Jalanin ngetik-ngetik bisa pakai WordStar namanya. Excel ada namanya Lotus. Seingat saya dulu gitu ya. Jadi semuanya berbasis DOS PROM itu, berbasis command prompt. Nah, terus pada saat itu kan belum ada virtual memory ya. Terus bagaimana caranya? Kalau misalnya RAM Anda, anggaplah RAM Anda 128 mega, ternyata yang mau dipakai itu lebih dari itu. Udah nggak cukup, benar-benar nggak cukup. Ya pilihannya adalah program itu akan menampilkan tulisan out of memory. Tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa sama sekali. Tapi itu logis. Kenapa kok logis? Karena dalam satu waktu hanya satu program yang bisa jalan. DOS PROM itu kan terbatas oleh command prompt-nya kan, oleh kedip-kedipnya prompt-nya itu kan. Jadi dalam satu waktu hanya ada satu program. Nah, kalau ada satu program yang jalan tapi ternyata kurang, RAM-nya kurang, ya udah tinggal bilang aja nggak bisa gitu. Lah kurang, Anda tahu diri lah istilahnya kan gitu ya. Wong jelas-jelas RAM kita segitu, masa mau jalanin program yang lebih dari itu? Ya jelas nggak bisa gitu. Selesai, cuma ngomong aja out of memory. Nah, tapi ketika sudah ada Windows 31, mulailah GUI. GUI-nya muncul. Berbasis GUI itu muncul, mulai ada window. Linux juga ada ya, ada window. Maka mulai teknik pertama namanya overlay. Ini nanti ada di materi. Lalu kemudian teknik berikutnya overlay itu dirasa lebih sulit, akhirnya muncullah teknik virtual memory. Prinsipnya ngapain? Prinsipnya adalah supaya program-program itu tetap bisa jalan. Supaya program yang ternyata melebihi batas ukuran dari RAM kita itu tetap bisa jalan walaupun lemot. Tapi jalan, nggak terus bilang, oh nggak cukup gitu. Mengapa kok? Kenapa kok yang awal pertamanya berani ngomong nggak cukup, sekarang kok jadi nggak mau ngomong begitu gitu ya? Karena sekarang modelnya GUI. GUI itu kan berarti kita bisa dibilang banyak program yang bisa dijalankan pada satu waktu. Jadi kita tidak bisa memprediksi kan. Kalau cuma ada satu kan jelas ya, kita ngomong dengan santai aja. Kamu RAM-nya berapa? RAM-nya cuma 128. Kamu mau menjalanin 256? Ya jelas nggak logis. Selesai sudah. Itu zaman dulu. Tapi ketika sekarang programnya banyak, maka kurang logis kalau kita bilang RAM Anda nggak cukup. Ya belum tentu, saya juga nggak yakin apakah memang nggak cukup gitu kan. Karena program yang jalan bisa. Nah ini 3 program jalan Mbak, bisa. Kenapa saya jalanin program keempat nggak bisa? Jadi tidak logis. Akhirnya para programmer istilahnya ya, para pembuat sistem operasi memikirkan gimana caranya. Oh ditambahin aja gitu. Kalau kita nambah RAM nggak mungkin karena mahal. Kita membeli RAM itu memang mahal dan tidak ada. Nggak bisa masang 2 ya waktu itu ya. Slotnya cuma 1 misalnya gitu kan.
atau slotnya cuma maksimal 2 dan itu sudah mentok gitu, ya. Kan terbatas oleh hardware kan. Maka ya pilihannya adalah hard disk. Nah, tapi sudah tahu sendiri, hard disk itu lambat, ya nggak apa-apa daripada out of memory gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, nomor 2. Kalau ini studi kasus, biasanya saya install Linux, kenapa harus diberi partisi swap? Nah, saya juga ngalami dulu ya, ketika install Linux itu biasanya harus menciptakan 2 partisi minimal. Partisi pertama adalah partisi root atau hard disk kita yang sebenarnya kalau di Windows itu C ya, minimal kan satu partisi yaitu C. Atau slash kalau di Linux. Kalau kita mau memisahkan sendiri juga boleh, misalnya slash itu kita buat satu partisi, lalu slash home biasanya ya. Slash home atau home user directory itu satu partisi, jadi aman. Kalau sistemnya rusak, itu slash-nya itu rusak silahkan, home-nya kan masih bisa diselamatkan datanya. Datanya bukan sistem operasinya, datanya. Jadi orang-orang yang memperhatikan masalah disaster ya, artinya kalau ada bencana seperti itu, misalnya error-error, itu biasanya kalau Linux akan membagi menjadi 3, yaitu slash, slash home, dan swap. Nah, swap itu buat apa? Swap itu ya sama seperti virtual memory di Windows. Sama, persis gitu. Cuma di partisi tersendiri. Kalau di Windows ada di mana? Ada yang tahu? Virtual memory itu ada di C ya, ada di C. Namanya, filenya namanya apa? Pagefile.sys. Pagefile.sys dia hidden. Coba Anda cari aja kalau nggak percaya. Biasanya di C, namanya pagefile.sys. Disambung, pagefile.sys. Ya, ini kalau saya mau ketik nih ya. Kalau di Windows itu adalah pagefile.sys. Nah, ukurannya pasti gede. Coba aja. Dan ini hidden system. Jadi Anda harus ngedit dulu di bagian view itu ya, bagian view folder harus di-uncheck semua yang bagian-bagian ini yang hidden-hiddennya. Jadi supaya muncul semua gitu ya file-filenya. Kalau enggak akan ketemu. Nih, ini di Windows. Windows pakainya ini. Ukurannya berapa? Tergantung virtual memory Anda saat itu juga. Nah, tapi ini sebenarnya belum dibahas. Minggu depan, ya ini minggu depan. Cuma ya karena ada nyangkut-nyangkutnya ya silahkan. Oke, nah terus jadi swap file itu buat apa? Sebagai virtual memory di Linux. Ukurannya 2 kali iya, maksudnya 2 kali adalah waktu itu zaman dulu kita kan RAM-nya kecil, misalnya 256. Maka supaya cukup ya kira-kira dikasihlah 2 kalinya, 1,5 sampai 2 kalinya gitu. Tapi kalau zaman sekarang RAM Anda 16 GB, mau tetap pakai pagefile.sys atau mau pakai swap 32 GB, ya eman-eman hard disknya. Ya enggak? Lebih-lebih kalau SSD. Ya, jadi kalau zaman sekarang tidak relevan lagi. Apakah harus swapnya 2 kali lipat? Tidak. Wong RAM Anda sudah besar, bahkan udah cukup sekali. Sudah Anda mungkin yang RAM-nya 16, yang RAM-nya mungkin 32 bahkan mungkin, Anda bisa lihat di Task Manager. Berapa kebutuhan RAM saya? Apakah pernah penuh? Kalau nggak pernah ya berarti virtual memorinya harusnya kepakainya dikit sekali. Bisa dibilang begitu. Kalau dulu, RAM-nya cuma 256, ya jelas-jelas pasti akan sangat dipakai yang namanya virtual memory. Paham sampai di sini? Ada cerita lain mungkin? Silahkan. Saya stop sharing dulu, ini sudah habis. Jadi saya akan presentasi habis ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang punya masalah atau mungkin tanggapan atau gimana? Halo? Minimal ada yang ngomong dong. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Dengar, Pak. Oh, denger ya. Gimana? Ada yang mau komentar? Atau ada yang kurang jelas? Yang ditanyakan tadi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya akan lanjutkan dengan presentasi ya. Oh ya, minggu depan saya sudah kan tinggal 2 ya, tinggal 2 kelompok yang belum presentasi. Minggu depan itu virtual memory. Silahkan Anda konsentrasi bagi kelompok yang saya tunjuk ini. Konsentrasinya pada algoritma page replacement. Ya, jadi Anda menjelaskan saja kasus algoritma page replacement. Kalau mau nambahi tentang virtual memory bagus, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting seperti yang sudah waktu CPU scheduling, Anda menjelaskan bagian yang page replacement, itu ya. Kelompok yang minggu depan adalah kelompoknya Raphael Winston
Angelina Rumoy, dan Juan Matthew. Ada di sini? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Nah, minggu depan ya. Minggu depan kalian presentasi tentang itu. Nanti untuk ini kan saya juga akan cerita sedikit bahwa saya kan juga kuliah ya. Nah, ini saya belum tahu jadwal. Untuk hari ini belum ada jadwal lagi untuk kuliahnya. Jadi nanti kalau minggu depan ternyata ada perubahan-perubahan tertentu ya. Ini kan saya belum benar-benar belum tahu. Jadi kalau nanti ternyata memang ternyata kok kuliahnya pagi misalnya 7:30 juga misalnya. Berarti kan tabrakan dengan ini. Ya, jadi mungkin kita akan terpaksa harus ganti jadwal ya. Mungkin hari Jumat sore atau bagaimana ya. Tapi saya belum tahu ya, makanya hari ini oke-oke saja. Minggu depan selama belum ada pengumuman dari saya berarti oke-oke saja gitu. Tapi kalau ternyata nanti kuliahnya ternyata saya juga ada nabrak atau apa, mungkin kita perlu reschedule gitu ya. Separah-parahnya Sabtu paling mudah gitu. Jadi kan itu sudah pasti atau hari sore gitu ya, sore jam 5 ke atas gitu. Itu bisa juga. Karena kan kita kuliah online jadi lebih mudah. Oke, itu penjelasannya dulu. Terus minggu depan berarti kelompoknya Angelina, Rumoy, dan teman-teman. Saya akan presentasi ini di slide saya. Hari ini full saya ya, jadi saya akan mempresentasikan ini. Tadi sebagian sudah dijelaskan ya, jadi saya tidak perlu semuanya, karena memang sudah saya jelaskan sebagian. Kok nggak bisa? Oke, sudah muncul ya slide-nya? Sudah, Pak. Show-nya sudah ya? Halo? Sudah muncul, Pak. Udah ya, udah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa memori adalah salah satu pusat kegiatan kedua selain CPU. Ya kan? CPU itu pusat utamanya, otaknya. Lalu kemudian akhirnya yang kedua apa? RAM atau memori. Mengapa? Karena semua program, semua proses apapun harus melalui kedua itu gitu. Nggak ada program yang disimpan di hard disk langsung akses ke CPU itu nggak bisa. Oke, berarti sistem operasi mengatur dua hal, mengatur CPU dan mengatur RAM, ya kan? Nah, bedanya apa? Kalau CPU itu hanya bisa dipakai oleh satu proses pada satu waktu, kecuali core-nya banyak. Jadi kalau Anda punya 8 core, maka pada satu waktu bisa 8 proses. Tapi kalau satu core, single core, berarti dalam satu waktu hanya satu proses, yang lain ngantri. Itu kalau CPU. Tapi kalau RAM beda. RAM itu berarti dalam satu waktu bisa dipakai rame-rame bersamaan. Tahu ya? Jadi RAM itu bisa dipakai oleh lebih dari satu program pada satu saat. Jadi RAM 256 itu dibagi menjadi beberapa program gitu. RAM 16 GB itu akan dibagi menjadi banyak pemakai begitu. Nah, itu bedanya. Nah, sebelum ini saya akan show dulu yang lain sebentar. Gambar. Saya mengingatkan jadi supaya kalian ingat gambar ini. Loh, kok salah? Sebentar. Bukan. Salah. Whiteboard. Nah. Kelihatan gambarnya? Halo? Ya. Ini gambar walaupun ini gambar saya ya jelek ya karena gambar di sini ya susah ya. Jadi kita melihat relasi antara hard disk, RAM dan CPU. CPU ini otaknya, ini rajanya ya, kingnya ya. Ini otaknya. Nah, CPU itu cepat sekali, super cepat. Nah, terus ada RAM, ada hard disk. Ya, ini kita bisa lihat ya gambar apa namanya? Gambarnya ini CPU, RAM, hard disk gitu. Ini tiga utama kan, tiga utama. Nah, saya mengingatkan di minggu yang pertemuan bab 3 ya tentang yang scheduler itu ya, tentang scheduler atau bab 4 ya, tentang scheduler. Itu kan ada short term scheduler sama long term scheduler. Apa sih bedanya di mana? Short term scheduler itu yang berhubungan dengan penjadwal yang berkaitan dengan CPU. Jadi kenapa disebut short itu karena cepat banget, ya kan? Short term scheduler.
Nama queue-nya, nama antriannya namanya ready queue. Ya kan, ready queue. Isinya apa sih? Isinya adalah proses-proses, ini antrian ya, bisa dibilang ini antriannya, proses-proses P1 sampai P10, mungkin P30 boleh juga, yang mau dieksekusi oleh CPU. Namanya ready queue. Kenapa? Karena dia cepat banget. Ya, cepat sekali, cepat sekali. Nah, dari mana proses ini bisa berdatangan? Dari mana proses ini bisa ngantri di sini? Dari hard disk. Oke, dari hard disk. Proses itu kan adanya di sini. Anda kan nyimpen ya, nyimpen P1, P2, P3. Program-program kan disimpannya di sini, di hard disk. Padahal hard disk itu lemot ya. Ini bisa dibilang ini kalau ada jarak ya, ini ada jarak di antara dua ini, itu dua bagian ini dipisah. Ini bagian yang lambat, ini bagian yang cepat. Termasuk VGA ya, termasuk VGA itu ada di sini ya. VGA. Itu kan RAM juga kan ini. Ini kan RAM juga, ini kan volatile juga untuk pemrosesan gambar ya kan. Nah, itu ada di atas juga. Ini hard disk, keyboard, mouse dan semua hardware yang lemot-lemot itu ada di bawah. Oke. Nah, jadi semua program yang dari sini, yang semua yang diambil itu tidak bisa langsung ke sini. No, nggak bisa langsung. Harus lewat RAM dulu. Harus lewat RAM. Jadi ini ada proses apa ya? Pengambilan data dan mengembalikan. Oke, sudah di sini. Nah, kan ini kan RAM itu kan bukan CPU. Berarti RAM itu harus mengirimkannya ke CPU. Nah, disinilah silakan kamu ngantri proses P1, P2, P3 dan seterusnya, ngantri. Yang kemarin kita membahas berhubungan dengan queue dan ada semapur ya. Itu untuk apa? Mutual exclusion. Jadi hanya boleh satu yang bisa mengakses bersamaan. Itu kan? Itu adalah mutual exclusion. Nah, terus antara RAM dengan CPU ada dua apa ya? Dua memori kecil gitu ya, memori kecil yang lebih cepat lagi daripada RAM. Itu cache sama register. Ini register. Jadi CPU register namanya. CPU register ukurannya kecil sekali, cache agak lebih besar, RAM besar. Ya, bisa dibilang misalnya RAM-nya 16 giga, ya kan? 16 giga. Ini mungkin cache-nya berapa? Cache-nya 2 giga atau 4 giga. Lalu registernya mungkin cuma 512 misalnya. Nah, CPU enggak ya, CPU lain. Jadi ini RAM juga tapi kecil-kecil gitu. Makin mahal, makin mahal, makin mahal. Makin kesini makin mahal. Mahal itu dalam arti apa? Mahal itu dalam arti makin kecil ukurannya tapi harganya tinggi gitu. Ya. Sedangkan makin ke bawah sini makin murah, bisa dibilang. Ukurannya makin besar, harganya makin murah. Oke. Nah, ini antriannya namanya ready queue. Jadi ketika ada program mau jalan, dia harus diambil dulu dari RAM, terus kemudian masuk ke cache, masuk ke register, baru ke CPU. Antriannya namanya ready queue. Setelah selesai dieksekusi, keluar, exit, artinya terminate, udah ya. Terus nanti ngambil lagi dari sini dan seterusnya. Nah, di sini apa namanya antriannya menuju ke sini, menuju ke RAM, ini antrian menuju ke RAM disebut dengan input queue. Antriannya menuju ke RAM disebut dengan input queue. Ini lemot. Ya, ini lambat. Dibandingkan ini cepat banget, yang ini lambat. Namanya input queue. Maka sering disebut dengan long term scheduler karena lebih lambat. Ya. Terus antrian untuk hardware disebut dengan device queue, ingat nggak? Nah, device queue. Ini antrian hardware. Hardware itu macam-macam ya. Hardware keyboard itu juga bisa antri kan. Ketik-ketik itu kan antri juga. A, B, C. Anda kan sering lihat A-nya sudah keluar, B-nya kok belum gitu. Itu kan antri kan maksudnya gitu ya. Pemakaian itu kan mesti antri gitu. Hard disk juga dipakai antri. Misalnya ada 3 proses copy bersamaan, Anda bisa ngerasain pasti kok ini lemot gitu kan. Itu antri memang gitu ya. Jadi namanya device queue. Pemakaian device itu juga ada antriannya namanya device queue. Masuk dalam kategori long term tapi lebih lagi ya. Jadi mungkin kalau saya sebut very long term scheduler. Gitu ya. Kalau antriannya dari hard disk ke RAM namanya long term scheduler disebut input queue, sedangkan yang device queue ini yang antrian device, pemakaian device ini lebih lemot lagi yaitu very long term scheduler. Ini ucapan saya sendiri ya. Enggak ada. Paham sampai di sini? Ini komputer itu ini kan, si SO ini ngurusi ini, CPU itu ngurusi ini, apa? Sistem operasi itu ngurusi ini semua. Oke? Bisa ya, saya lanjutkan. Stop. Pokoknya kalau ada pertanyaan ngomong aja.
Pertanyaan apapun itu. Nah, ini tadi saya menjelaskan slide ini. Bentar, saya belum sharing screen lagi ya. Sorry, salah. Ini ya. Jadi saya menjelaskan slide ini dengan gambar tadi. Oke, ini prinsipnya ngomong itu. Sama. Sudah? Bisa di... Terus tujuannya manajemen memori apa? Kalau manajemen memorinya bagus, maka CPU-nya pasti akan utilitasnya tinggi. Karena apa? Makin banyak yang cepat masuk ke memori, makin cepat pula masuk ke CPU. Betul kan? Wong itu antriannya urutan kok. Kalau makin sedikit yang masuk ke antriannya memori, berarti nggak masuk-masuk ke CPU-nya. Anda bisa lihat itu. Alurnya kan kayak gitu. Makin bagus manajemen memorinya, makin cepat juga pemrosesannya di CPU. Makin besar memorinya, gitu kan, makin cukup memorinya, makin cepat CPU-nya eksekusi. Gitu. Karena nggak perlu ngakses hard disk, nggak perlu ngakses hard disk, ngakses hard disknya sekali aja. Awal aja, waktu masih belum di-load. Tapi setelah di-load tetap ada di RAM terus gitu kan, jadi cepet kan. Gitu ya. Daripada RAM-nya nggak cukup, maka harus ganti-ganti. Nah ini nanti kita lihat. Lalu kemudian data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU, jelas ya. Nah memori kapasitasnya terbatas, jadi harus efisien. Di mana-mana begitu ya. Istilah dalam manajemen memori, yang pertama main memory tadi sudah ya. Main memory itu adalah RAM. Register tadi sudah. Lalu cache sudah ya, saya sudah jelaskan itu. Terus protection. Nah, protection ini di dalam memori ada yang namanya protection. Protection itu apa? Yaitu perlindungan terhadap satu program dan program lain. Jadi program itu kan pakai memori bersamaan, barengan. Ya, ini kan dipakai rame-rame. Nah, program 1 nggak boleh mengakses program 2, program 3 nggak boleh mengakses program 4 dan seterusnya. Jadi mereka itu saling terkunci. Dibatasi oleh kamar-kamar bisa dibilang ya. Kamar-kamar yang tertutup di dalam RAM gitu. Ada batasnya. Jadi kita nggak boleh ngakses program lain. Contohnya kalau kalian coding misalnya ya, pakai C atau C++ yang ada pointernya tuh, kita bisa ngakses sembarangan. Nanti apa? Error, crash. Kita itu kan kita buat program itu kan diatur oleh sistem operasi bahwa oh kamu itu batasnya dari sini sampai sini gitu. Programmu itu batasnya itu ada batasnya. Nanti program lain punya batas lagi. Nah kalau kita melanggar batas itu error. Nah itu yang disebut dengan proteksi memori. Jadi istilahnya bisa dibilang satu program itu sudah dijatah, ada jatahnya, sudah ada alokasinya. Nah kalau kita melanggar alokasi itu, melebihi dan sebagainya tanpa prosedur yang benar, gitu ya, berarti akan error, crash. Nah itu yang disebut dengan proteksi. Terus relokasi. Relokasi adalah bagaimana caranya mengkonversi alamat logika atau virtual address space ke real memory. Jadi bagaimana dari memori virtual, alamat memori virtual dipetakan ke memori fisik, memori RAM. Itu namanya relokasi. Prosesnya gimana itu pemetaannya. Oke, terus sharing. Memorinya itu bisa dipakai rame-rame. Ya, dipakai bersama. Bahkan Anda mungkin sering dengar ada file yang di-sharing bersama. Bukan cuma file, tapi mungkin library, DLL. DLL yang dipakai bersama. Ya kan, DLL. DLL-nya Windows itu kalau hilang langsung nggak bisa jalan. Nah, itu nanti kita bahas di sini. Oke, terus di dalam pemrograman, ketika kita membuat program, ya kan, program itu kan dikompil, lalu kemudian dijalankan. Berarti Anda mesti mengenal dengan istilah di Alpro saya sudah jelaskan, ada istilah compile time pada saat kompilasi, pada saat program itu dikompil, lalu kemudian load time pada saat program itu di-load, biasanya berupa library yang di-load ke memori. Lalu yang terakhir adalah runtime atau execution time, yaitu saat programnya itu sudah jalan, sudah lepas dari compiler, sudah running di dalam memori, sudah masuk ke dalam CPU, antrian CPU dan sebagainya, itu namanya execution time. Jadi suatu pemetaan alamat dari memori virtual ke memori fisik itu bisa terjadi pada 3 saat. Yang pertama adalah saat compile, yang kedua saat load, dan yang ketiga saat execution. Kalau saat compile berarti
source code kita biasanya dalam bahasa yang berbasis biner ya, seperti C, C++, ya, bukan yang Python ya, beda ya. Yang seperti Python beda, itu kan script toh. Nah, kalau yang bahasa pemrograman yang binary itu biasanya C, C++, Pascal gitu ya, Visual Basic yang benar-benar C# gitu ya, yang benar-benar biner, itu terjadi proses kompilasi. Kompilasi berarti dari source code Anda menjadi exe kan gitu ya, menjadi exe ya. Kalau di Windows itu exe. Tapi tahapannya kan panjang. Nggak langsung dari source code menjadi exe kan nggak langsung begitu saja terjadi gitu kan nggak. Nah, melalui 3 tahap ini. Kompilasi pertama dari source code menjadi assembly, bahasa assembly, itu berarti dari source code yang pakai bahasa manusia dikonversi menjadi bahasa mesin, tapi masih pakai simbol-simbol. Nanti ada di slide berikutnya. Lalu ini pasti pemetaannya sudah fix, sudah mati menggunakan absolute code. Jadi kalau ada kode ini nanti dipetakan di address ini. Ada kode ini dipetakan di address ini, sudah fix, sudah benar-benar tidak bisa diubah-ubah. Contoh yang lain biasanya ditemui pada program-program atau embedded system yang sifatnya fix. Misalnya Anda beli mesin cuci misalnya ya, mesin cuci yang ada IC-nya atau ada chipnya ya. Nah, chipnya itu kan tidak bisa di-upgrade ya. Jadi chipnya itu mati. Sekali dipasang di merek itu, di tipe itu, selama-lamanya ya kemampuannya cuma itu. Jadi misalnya kemampuan mesin cucinya itu bisa pakai fuzzy logic gitu ya. Bisa mengira-ira eh, air, bobot air ya, debit airnya berapa, lalu kemudian beratnya cucian. Itu kan kemampuannya tidak bisa di-upgrade. Nggak ada upgrade gitu ya. Maksudnya kan kalau di sistem operasi itu kan saya mau update sistem operasinya, saya mau update software, itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar mati. Atau mungkin Anda beli AC, AC itu ada code chipnya, katanya AC pintar misalnya, tapi pinternya ya pinter mati. Maksudnya cuma gitu kemampuannya sampai rusak ya itu gitu, karena nggak bisa di-upgrade. Itu namanya compile time. Bisa dimengerti ya. Jadi kemampuan software itu ada kemampuannya, tapi ya segitu karena absolute code gitu. Jadi sudah tinggal pakai pasang gitu. Dah kayak robot misalnya. Robotnya cuma bisa gerak kiri kanan, ya selama-lamanya robotnya bisa gerak kiri kanan. Cuma kemampuannya cuma itu. Itu namanya compile time. Sampai rusak gitu. Nggak bisa di-upgrade. Nah, itu ya. Kalau load time itu biasanya pada pemrograman itu saat kita import library. Ya, import library, import misalnya include, import dan sebagainya itu adalah load time. Jadi saat dibutuhkan saja kita ngeload programnya, library-nya. Kita boleh import 100 buah, tapi yang dipakai ternyata cuma 3. Ya kan? Anda sering toh daripada bingung import aja semua gitu. Mungkin kalau dalam coding itu biasanya importnya banyak gitu ya, tapi padahal yang dipakai cuma 3 misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi load time itu hanya yang dibutuhkan saja. Nah, terus kalau execution time yang paling canggih itu saat programnya jalan, dia baru memakai library-nya. Contohnya adalah DLL. DLL atau Dynamic Linking Library. DLL. Anda tahu ya di Windows Anda ada di C Windows System 32 misalnya. Di situ ada library-library bawaan dari Windows. Misalnya multimedia, ini contohnya untuk multimedia ya, untuk video, audio itu ada yang namanya mmsystem.dll misalnya, multimedia system.dll. Kalau itu hilang, Windows Media Player Anda nggak bisa jalan, nggak bisa bunyi dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya lewat itu, gitu ya. Ada shell 32 kalau nggak salah, shell 32.dll itu buat menjalanin program supaya bisa di-open, bisa di-run dan sebagainya. Kalau shell 32-nya nggak bisa jalan, kita open nggak bisa jalan. Itu contoh lah. DLL itu apa? Kenapa namanya Dynamic Linking Library? Kenapa namanya Dynamic Linking Library? Dengerin ya, Dynamic Linking Library. Berarti library itu secara dinamis dilingkan atau dikonekkan ke program yang butuh. Jadi program Anda misalnya Windows Media Player itu butuh untuk open atau untuk play misalnya ya, filenya sudah ada, tinggal di play. Nah, pada saat nge-play, tombolnya diklik, dia itu sebenarnya belum punya programnya, belum punya program untuk bunyiin gimana caranya. Nggak bisa, dia nggak tahu gitu. Tapi dia manggil library, manggil function, library itu kan function ya, memanggil function di dalam mmsystem.dll itu.
Oke, manggil function di mmsystem.dll itu. Nah, di mana mmsystem.dll? Ya sudah di-load di memori dulu. Dia nyarinya di RAM, ya. Jadi Windows itu pasti otomatis akan nge-load library-library yang sifatnya share, Yang ada di C Windows System 32 itu kebanyakan sudah di-load dulu pada saat booting. Nah, ketika Windows Media Player mau pakai, maka dia tinggal ngambil. Oh, mana ya? Oke. Nah, ini canggih. Kenapa canggih? Karena tombolnya di play, codingnya belum ada, atau cuma pemanggilan fungsi saja. Terus pada saat manggil fungsi, dia bisa melingkan, program itu bisa ngelingkan dengan library yang ada di tempat lain. Anda bisa bayangin. Programnya nggak ada di tempatnya dirinya sendiri, tapi dia nyari dari tempat lain. Baru digabungin, lalu bisa bunyi. Dan itu prosesnya cepat. Ya kan? Canggih saya bilang. Kenapa? Karena pencarian library-nya itu dilakukan saat execution time. Bener nggak? Programnya kan udah jalan. Program Windows Media Player-nya kan sudah running. Terus dia baru nyari library untuk ngeplay, untuk bunyiin lagu. Bisa dimengerti di sini? Canggih saya bilang gitu. Karena execution time. Jadi yang paling nggak canggih adalah compile time. Yang sifatnya absolut, mati, sudah cuma begitu-gitu aja. Oke? Nah, nanti diperjelas di berikutnya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Anda sudah tahu ya. Ada source code, dikompil jadi objek modul atau objek code, lalu kemudian saat load time itu digabungkan dengan ini kan pertama compile time nih ya. Jadi saat kompilasi menjadi assembly ya, terus jadi objek code biasanya .obj, lalu kemudian digabungkan dengan library, itu namanya load time. Library itu importnya itu. Terus kemudian setelah jalan ini sudah di RAM ini sudah di RAM. Nah, ini udah running namanya, udah running. Nah, kalau running ini ternyata masih butuh DLL, wah ini berarti sudah runtime. Ini keren. Tapi biasanya program-program yang kita buat selama ini kita berhenti di load time. Ya toh, kita kan jarang tuh pakai. Anda pernah apa buat yang pakai DLL, yang manggil DLL? Kalau pernah ya bisa cerita nih. Ya, mungkin kalau di pemrograman GUI, kalau nanti ngambil di pemrograman GUI kan ada ya mata kuliah itu. Nah, itu pakai Visual Basic ya, visualbasic.net. Nah, itu bisa ada praktikum yang menggunakan library DLL. Jadi memang sengaja dipraktikumkan gitu untuk menggunakan DLL. Tapi kalau yang saya tahu antara Python struktur data, Alpro belum. Bahkan Java juga cuma load time gitu ya, belum pakai runtime gitu. Oke, nah ini prosesnya ya. Jadi dari source code ya kan, compiler terus jadi assembly, bahasa assembly terus dilingkan dengan linker ya. Lalu kemudian menjadi executable atau exe, terus dimasukkan ke dalam RAM. Ini RAM ya. Ini RAM-nya. Jadi masuk ke memori, di sini. Oke, sampai sini. Nah, ini berarti masuk ke mana apa namanya tadi? Input queue ya, input queue. Belum ke CPU loh, ini baru ke RAM loh. Oke, nanti ini baru antri lagi ke ready queue. Ya, ready queue. Nah, itu untuk masuk ke CPU. Nah, terus ini contoh object file nih. Ini kalau dalam bahasa C ya. Ini kan ada source code kita nih. Source code kita ada printf, ada scanf, ada variabel ya, ada function main dan sebagainya. Masih ingat enggak ya? Terus kemudian dikompilasi menjadi obj atau objek ya. Ini adalah main.obj. Ini berarti sifatnya bersifat compile time ya, absolute ya. Jadi dia memisahkan 3 bagian, 4 bagian malah ya. Text section ini adalah semua yang berupa string ya. Dia manggil fungsi apa saja, ini semuanya dijadikan dipisah-pisah sendiri text section. Lalu kemudian data section. Data section ini adalah isinya adalah merupakan string ya. Kalau ini kan fungsi ya, ini function bawaan built-in. Terus kemudian ini adalah yang string, data section, string-stringnya. Lalu kemudian ini simboliknya. Jadi S1 itu ditempatkan di data nomor 0. Ini modelnya array semua ya. List ya. Kenapa? Karena ini
Di memori loh Anda bayangin, memori itu tidak bisa pakai basis data ya, tidak bisa pakai database. Makanya struktur data sangat dibutuhkan. Struktur data nggak akan pernah mati, itu ya bisa dibilang. Karena apa? Sistem operasi sangat butuh struktur data. Sistem operasi kan nggak pakai database. Gitu. Jadi struktur data semua tuh di dalam sistem operasi. Supaya cepat gimana ya, struktur datanya harus sangat efisien gitu. Ya kan? Nah, ini simbol S2 itu ada di data 14. Saya nggak tahu secara detailnya gimana ya. Simbol S3 masuk di dalam data 17. Nih, indeks ke-17. Nah, simbol S1, 2, 3 itu yang ini ya. Jadi dipetakan begitu. Terus kemudian ada simbol printf, ada di T. Ini T-nya saya nggak apa. T-nya itu artinya apa saya nggak ngerti ya. Itu di relocation-nya. Nah, ini jadi object file. Terus kemudian nanti di dalam memori itu di object file tadi itu dipisah-pisah. Ini library ya, stdio, ini adalah library-nya. Lalu kemudian data, ini datanya ya. Terus kemudian teksnya tadi. Terus ada macam-macam, jadi dipisah-pisah. Ini untuk satu program loh ya. Ini satu program. Jadi ada batasan nih memory map-nya ya. Dia itu mulai dari 0 sampai 836. Ini namanya protection. Ya, satu program itu memakai ruangan dari 0 sampai 836. Indeksnya ya istilahnya ya. Jadi nanti kalau ada program lain yang mau ngakses ternyata dia ngakses ke sini, wah itu error, udah salah itu. Ngawur. Salah kamar istilahnya begitu. Oke, jadi ini kamarnya program kita gitu. Kamar ini nggak boleh diganggu-gugat. Ini namanya memory protection. Terus ada simbol tabel, ini semuanya di data, bukan database loh ya. Ini semuanya di struktur data. Ini apa ya? Mungkin menggunakan array multidimensi atau gimana bisa juga. Oke? Atau objek oriented bisa juga. Nah, jadi modelnya seperti itu. Terus ini nggak usah dulu ya ini. Nah, yang penting di sini. Jadi untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik, ya, alamat logika itu berarti alamat yang kita lihat dalam program. Kalau kita pernah lihat address memory, itu semuanya adalah alamat logika. Lalu kemudian alamat fisik tidak pernah kita temui. Jadi kita nggak pernah lihat alamat fisik yang ada di RAM kita itu kayak apa, nggak pernah tahu. Kalau Anda pernah nampilin address di dalam variabel misalnya di Python kan juga bisa, di C juga bisa, address-nya berapa, itu semuanya adalah alamat logika. Alamat logika itu berarti virtual address space. Bisa merupakan gabungan antara RAM plus virtual memory. Digabungin. Jadi kita nggak pernah tahu alamat fisiknya. Nah, program yang mengubah atau modul yang mengubah proses dari alamat memori logika ke fisik itu namanya MMU, Memory Management Unit. Ini ya. Oke, sudah. Terus ini contohnya alamat memorinya, ini yang fisikal ya. Ini fisikalnya ya. Ini fisikalnya, ini adalah logikanya. Ini logika. Nah, CPU mengenerate alamat 346 misalnya. Logical address-nya ini. Lalu nanti oleh MMU akan dipetakan bagaimana caranya memetakan ke memori fisik. Caranya adalah dengan menggunakan relocation register ditambah dengan angka tertentu supaya secara fisik itu benar di alamat memorinya gitu ya, maksudnya gitu. Misalnya di sini ditambahkan dengan alamat 14.000, berarti 346 tambah 14.000 sama dengan 14.346. Oh, ini aslinya itu ada di alamat ini. Ini misalnya 14.346. Oh, ada di sini tuh. Gitu. Jadi intinya cuma memetakan dari sini ke sana gitu. Ini alamat palsu ya, bisa dibilang ini alamat palsu ya. Logical address space kan alamat palsu. Sedangkan ini alamat asli gitu. Nah, gimana caranya? Misalnya kita pakai kode-kodean kan bisa ya. Pokoknya alamat aslinya adalah 775 misalnya. Nah, sedangkan kita alamat logikanya kita kasih 7x misalnya. Nah, gimana caranya ngonversi dari 7x menjadi 775? Ya bisa macam-macam caranya. Nah, itu tugasnya MMU. Gitu ya. Oke, terus berdasarkan gambar tadi yang ini ya, satu program itu kan ada batasnya ya, dari 0 sampai 836. Jadi ini kayak rumah ya, rumahnya dari sebuah program P1 gitu ya.
Nah, untuk melakukan proteksi memori, bagaimana caranya? Untuk melakukan proteksi memori adalah kita menggunakan ini base dan limit register. Intinya base dan limit register itu adalah mengetahui batasan, batas atas dan batas bawah. Gitu. Kita tergantung batas atasnya mau pakai nolnya di sini atau mau nolnya di sini saya nggak tahu ya. Tapi kan bisa di atas bisa di bawah. Prinsipnya kalau suatu program P1 0 sampai 836 ya berarti itu ada batas atasnya 0, batas bawahnya 836. Maksudnya kan gitu. Nah, program CPU yang mengenerate alamat palsu ya atau virtual address space ini tuh sebenarnya bisa mengenerate alamat misalnya 837 gitu. Loh kan ngawur. Padahal program P1 itu maksimal cuma 836. Kok dia mengenerate alamat 837? Kan bisa terjadi karena kesalahan user ya. User kan bisa salah mengenerate alamat 837. Maksudnya adalah mau mengakses P1. Oh, nggak bisa dong. Dia ngecek apakah alamat yang di-generate misalnya 837 lebih besar dari base-nya. Nah, base-nya berapa? Misalnya base-nya 0. Oh, berarti 837 lebih besar dari base-nya? Ya. Oke, berarti lanjut kan? Terus limitnya ternyata 836. Ini limitnya. Base-nya 0, limitnya 836. Nah, tadi kan 837 ya. 837 lebih besar dari base, betul. Oke, lanjut. 837 apakah kurang dari base ditambah limit? Tidak. Nah, kalau tidak berarti error. Trapping address error. Kalau secara manusia kan gampang. 837 jelas tidak masuk di sini, gitu kan? Ya, jadi oh ya jelas salah gitu. Udah selesai. Ini kalau pakai coding kayak gini. Jadi prinsipnya memori itu berusaha memproteksi. Kalau suatu program sudah dijatah kamarnya, maka tidak boleh masuk ke kamar yang lain. Gitu maksudnya. Ya, kalau masuk ke kamar lain berarti error. Trapping error, error trapping gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung potong ya. Terus kemudian dynamic loading. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang namanya load time. Bagaimana caranya pada saat load time itu sifatnya dinamis. Ya, sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis ini berarti ngeload library yang dibutuhkan saja. Yang tidak dibutuhkan nggak usah. Oke. Nah, biasanya itu sudah otomatis terjadi pada programmingnya. Jadi kalau Anda menggunakan Java misalnya, Java sudah menerapkan dynamic loading. Sehingga di sini dikatakan tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Karena ini kerjaannya compiler. Oke. Dengan menggunakan teknik dynamic loading, maka better memory space utilization. Karena apa? Yang tidak dipakai unused routine is never loaded. Anda boleh import 100 import, tapi yang dipakai cuma 3, maka yang 97 tidak perlu di-load di memori. Sangat berguna jika mengenangani banyak kode yang jarang diakses. Oke. Contohnya adalah pada array dinamis, pada import atau include library, dynamic static library dan sebagainya. Ya, itu dynamic loading. Lalu ada static linking. Static linking itu apa? Kalau tadi kan loading ya, ini bedakan dengan istilahnya ya. Loading itu kan berarti saat ngeload ya. Kalau linking itu pada saat runtime. Jadi menghubungkan seluruh rutin atau function yang ada pada program pada saat runtime dilakukan oleh linker. Kalau dynamic loading itu dilakukan oleh loader, sedangkan dynamic linking atau static linking dilakukan oleh linker. Namanya linker, programnya namanya linker. Linker itu apa? Ngelingkan antara program kita dengan program library yang ada di dalam komputer. Contohnya secara DLL itu. Nah, cuma bedanya karena ini sifatnya static linking, tadi kan ada dynamic linking. Kalau DLL kan singkatannya jelas dynamic linking library. Lah ini static linking gitu. Berarti namanya static, semua library-nya itu digabungin. Dijadikan satu dengan programnya. Jadi setiap program memiliki salinan atau copy dari seluruh rutin, seluruh function
yang dibutuhkan. Jadi library-nya itu disatukan dengan programnya. Ya, biasanya digabungkan dalam satu executable file. Contohnya C atau C++ dan DLP misalnya atau Pascal. Kelebihannya library-nya pasti ada karena digabung jadi satu dengan exe-nya. Mudah pendistribusian filenya. Jadi kalau exe-nya itu dikopikan ke komputer pasti jalan. Paham ya? Karena kan sudah digabungin semua jadi satu. Kekurangannya ukuran filenya jadi besar. Ya kan? Library-nya misalnya ya, program kita ukurannya cuma 1 mega. Programnya ukurannya cuma 1 mega. Library-nya 30 mega. Akhirnya di total. Gitu. Besar kan? Lebih-lebih zaman dulu ya, pada saat saya pakai disket ya. Jangan tanya ya. Pakai disket itu ukurannya cuma 1,44 mega, harus ngopi ukuran 3 mega, berarti harus 3 disket tuh. Nah, Anda bisa bayangkan. Tapi menarik, kenapa? Karena ini pasti jalan. Gitu ya. Pasti jalan, karena kan tidak butuh library apapun. Gitu, karena statik. Nah, tapi nggak canggih, gitu ya. Bisa dibilang nggak canggih. Namun bagi harddisk yang harddisknya besar, aman. Nah, biasanya static linking ini dipakai di mana? Di Mac OS. Bagi yang pernah pakai Mac OS, ukuran dep Mac itu apa? Library apa kalau download itu ekstensinya apa? Saya kok lupa. Kalau download Mac, ada yang ingat? Ada yang tahu? Jadi kalau program Mac itu kalau di-download itu ukurannya besar banget gitu. Beda ya, misalnya Anda download Firefox gitu ya, browser ya. Di Windows itu ukurannya misalnya cuma berapa? 100 mega misalnya. Di Mac itu bisa 200 mega sekali download. Loh, kenapa padahal sama-sama? Nah, karena modelnya di Mac, programnya itu cuma di copy, tidak install. Ya, modelnya kebanyakan itu adalah copy. Bentar, ini ada yang chatting ya. Apa nama ekstensinya? DMG, betul. Ya, terima kasih. DMG ya, DMG itu adalah kayak exe-nya ya, kayak exe-nya Windows gitu ya. Tapi itu installer gitu ya. Jadi DMG itu kayak zip-zipan. Terus kemudian diekstrak dulu. Terus nanti kalau mau ngopi tinggal kalau mau install tinggal drag gitu ya, di-copy ke di-copy ke application, ke folder application gitu. Udah, cuma gitu. Ukurannya besar banget. 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat dari Windows. Kenapa? Karena sifatnya static linking. Semuanya dijadikan satu. Apa yang dibutuhkan dimasukkan ke situ, makanya gede. Nah, Mac itu butuh harddisk besar, istilahnya begitu ya. Kalau harddisknya besar, pakainya SSD, wah mantap tuh, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah dynamic linking. Dynamic linking ya lawannya dari static linking, gitu kan? Berarti sifat linkernya bersifat dinamis. Berarti kalau butuh baru nyari, gitu. Contohnya yang tadi saya sebutkan, yaitu pada Windows Media Player. Pada saat mau ngeplay musik, dia baru nyari DLL-nya, baru nyari fungsinya. Mungkin fungsinya namanya fungsi play mungkin ya. Fungsinya mungkin namanya play. Tapi ada di library yang lain yang bukan dirinya gitu. Oke, dan dilakukan pada saat execution loh. Programnya bukan di-compile lagi loh, tapi sudah jalan, sudah jadi exe loh ya. Nah, kelebihannya ukurannya jadi kecil. Ukuran filenya, ukuran exe-nya kecil. Tapi kenapa kecil? Karena fungsi-fungsinya nggak di dalam dirinya sendiri. Fungsinya ada di luar. Dalam bentuk library. Ya, mungkin DLL. Nah, kalau DLL-nya hilang gimana? Ya nggak bisa jalan. DLL-nya nggak ada, berarti fungsinya nggak ada. Crash, error. Gitu ya. Terus, mungkin DLL-nya ada, tapi versinya beda. Nah, ini pengaruh lagi. Misalnya, function play-nya berubah ya, namanya versinya ganti ya, versinya upgrade, namanya play X misalnya. Loh, padahal di program kita ini masih ngakses namanya play. Nggak ada kan, nggak ketemu kan. Nah, ini masalah nih. Nah, di Windows itu ada istilah yang namanya DLL hell atau neraka DLL. Mengapa? Karena DLL-nya di Windows itu hanya bisa replace. Jadi kalau ada DLL namanya sama persis kan itu file ya. Berarti kalau Anda mau
nginstal program baru yang DLL-nya versi lebih baru, dia itu nge-replace yang lama. Padahal program-program kita yang lama-lama masih butuh library yang lama tadi. Akhirnya nggak bisa jalan. Makanya disebut dengan DLL hell. Menyebalkan istilahnya. Atau kadang-kadang juga kita download program yang kecil tadi, exe-nya kecil, sudah bahagia ya. Kalau saya nih zaman dulu, saya seneng nih ke warnet kan, dulu kan nggak pakai internet di rumah gitu kan, ke warnet, download, sudah ukurannya kecil, bisa kita copy pakai disket, bawa pulang ke rumah nggak bisa jalan. Loh kenapa? DLL-nya nggak ada. Bayangkan itu. Padahal ke warnet nih. Wah, repot kan alat tugas nih. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan DLL hell itu menyebalkan sekali. Akhirnya dilakukan dengan proses yang berbeda, yaitu .NET Framework sekarang. .NET Framework itu DLL semua sebenarnya. Tapi, walaupun file name-nya sama, kalau versinya beda, tidak nge-replace. Jadi, nanti akan tetap bisa mengakses ke versi yang lama. Gitu. Cuma jeleknya, karena tidak pernah nge-replace, berarti apa? Berarti ukuran harddisknya bertambah terus. Mungkin library yang kuno-kuno itu tidak pernah dipakai lagi. Ya kan? Tapi tetap ada. Nah, bahkan kalau Anda lihat Visual C++ runtime itu saya kadang-kadang install program ya yang butuh Visual C++ runtime itu versinya beda-beda. Ada yang minta versi 8, ada yang minta versi 13, ada yang minta versi segini-gini. Install semua, pokoknya kalau nggak install ya nggak bisa jalan. Bayangin aja. Ya kalau hadis cukup sih nggak apa-apa ya. Download dulu, nginstal dulu virtual. Saya pernah lihat di apa namanya program N-file ya, program file saya yang di apa namanya installer itu, daftar program yang sudah saya install, loh kok virtual runtime kok banyak banget gitu ya. Nah ternyata versinya semuanya ada karena saya install macam-macam program yang butuhnya beda-beda. Nah ini sudah tidak ada DLL hell, tapi menyebalkan ya karena hadisnya habis. Nah silahkan pilih Anda mau pakai yang mana gitu ya modelnya. Oke, terus overlay. Overlay itu tadi saya jelaskan sebelum ada virtual memory, tekniknya ini kan ada kemungkinan memorinya nggak cukup kan, memorinya nggak cukup. Nah, overlay adalah suatu metode untuk menjalankan suatu proses yang ternyata butuh memori yang lebih besar. Ya, caranya bagaimana? Caranya ini dilakukan oleh si programmernya. Programmernya yang pakai teknik tertentu saya nggak bisa, saya nggak tahu caranya. Ya karena ini teknik kuno ya, bisa dibilang teknik ini lebih kuno. Sebelum virtual memory soalnya. Saya ngalaminya sudah langsung ada virtual memory, jadi saya nggak tahu juga. Tekniknya katanya begini. Jadi kalau ada data di instruksi, ini memori ya, ini RAM ya, ini bisa dibilang ini RAM. Ini RAM, ini RAM. Nah RAM ini programnya ternyata dikasih batas dari misalnya ini 0 sampai 1000. Ini program 1 ini, P1. Nah kan sudah nggak cukup ya, wong cuma dikasih segitu gitu. Ternyata masih ada operan yang harus masuk nih, ada operan 1, operan 2 gitu. Ya pokoknya ada instruksi lah yang mau harus masuk. Ini tinggal segini. Ini cuma bisa 1 nih, pokoknya kalau mau masuk, nggak bisa dua-duanya masuk, nggak cukup. Maka gantian, ini dulu baru ini. Bisa dibilang begitu. Nah, yang melakukan apa ya, yang melakukan gantian ini adalah programmernya. Wow, saya mengatakan hebat banget waktu itu. Gimana ya akses memori? Gitu. Jadi yang melakukan itu teknik programmingnya. Gantian istilahnya. Oke. Nah, saya tidak tahu tekniknya bagaimana. Ya. Lalu kemudian akhirnya teknik ini dirasa sulit, gitu ya. Teknik ini dirasa sulit, maka muncullah virtual memory. Virtual memory berarti tekniknya dilakukan oleh OS. Oke, teknik yang tadi nih, proses ini itu dilakukan oleh OS. Virtual memory itu yang ngatur OS-nya. Kita terima beres saja. Oke. Nah, karena virtual memory itu di hard disk, virtual memory itu di hard disk ya, sering disebut dengan backing store ya. Tempat penyimpanan backup istilahnya. Nah, ini virtual memory itu ada di hard disk. Maka prosesnya itu adalah ketika programnya itu nggak cukup. Ini kan user space itu berarti dari program P1 misalnya, P1 dikasih jatah 1000. Kalau ternyata programnya itu butuh lebih dari 1000, kan nggak bisa ya. Maka harus di bagian tertentu yang nggak dipakai, ini misalnya ini, yang nggak tertentu yang nggak bisa dipakai, maka dikeluarkan dulu. Ditaruh gitu ya. Dan sebagainya. Lalu bagian yang nanti dipakai tak kembalikan. Nah ini kalau
dalam contoh ini itu ternyata ini dipakai oleh 2 program ya, P1 dan P2. Gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti cukupnya cuma bisa 1, maka P1 dulu yang masuk atau P2 dulu gitu ya. Maksudnya prinsipnya gantian gitu. Nah, modelnya dilakukan oleh OS. Peristiwanya namanya swap in dan swap out. Swap in berarti memasukkan ke memori, sedangkan swap out itu berarti mengeluarkan ke memori. Anda bisa bayangin proses ini tuh butuh waktu. Jadi lambat. Lebih-lebih ini cepat, ini lambat. Hard disk loh ini. CPU lebih nunggu lagi. Dia nganggur. Proses ini aja nggak selesai-selesai. Gitu ya, bisa dibilang begitu. Dan ini butuh waktu. Ini misalnya file 1 mega dengan kecepatan hard disk 5 megabyte per second, waktu yang dibutuhkan adalah 200 milisecond untuk 1 mega loh ya. Bayangkan. Lambatnya. Padahal CPU itu mikrosecond. Kayaknya ya, seingat saya mikro. Atau nano malah. Pokoknya lebih cepat banget gitu. Jadi bisa dibayangkan lambatnya. Terus kemudian bagaimana cara mengatur memori. Ya, memori itu, di dalam memori itu adalah sebenarnya dibagi menjadi 2 ya. Ini tadi sudah jelas kelihatan. Memori itu adalah namanya resident program. Resident program itu berarti program-program yang tidak boleh berpindah-pindah. Tempatnya, itu contohnya OS. OS itu kan jalan pertama kali dia harus ditaruh di tempat yang sangat aman, tidak boleh diganggu-gugat. Namanya. Lah kalau OS-nya diganti-ganti bahaya, ya kan? Mati programnya ya, pasti crash ya. Jadi OS itu nggak bisa berubah-ubah posisinya, fix. Itu namanya resident program. Contoh yang lain adalah antivirus. Antivirus itu resident program. Driver itu resident program. Ya, yang berhubungan dengan driver, terus hardware, library hardware itu berhubungan dengan resident program. Nah, yang dinamis itu yang user program. User program itu bisa ganti-ganti, maksudnya gitu ya. Nah, alokasi memorinya itu biasanya urut. Ya kayak hard disk. Anda bisa bayangin hard disk, kalau hard disknya masih baru, maka ketika file itu ditulis pertama kali ya naruh di paling depan kan gitu ya. Karena itu kan continue, modelnya urut. Nah, memori juga begitu, continue. Dari kecil ke besar. Jadi kalau sistem operasi pertama kali ya naruh di posisi paling kecil, di 0 gitu ya, di 0 sampai batasnya OS-nya. Keuntungan continue daripada non continue adalah sederhana, ya, sederhana cepat. Tapi kalau kerugian continue itu biasanya kalau continue kan harus urut ya, Anda bisa bayangin harus urut. Nah, padahal program-program itu jalannya, programnya itu keluarnya, munculnya itu kan tidak urut. Berarti akan ada lubang-lubang. Jadi ada program yang sudah selesai, out, hilang. Berarti lubang tuh. Bisa bayangin lubang itu maksudnya ada jeda-jeda ya, ada tempat-tempat kosong ya, ada tempat-tempat kan urut kan tadinya kan dari atur sedemikian rupa, tapi terus kemudian ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang keluar masuk dan sebagainya, akhirnya akan muncul lubang-lubang di dalam memori yang tidak efektif gitu ya, jadi bisa jadi mempercepat habisnya memori. Oke, tergantung metodenya. Nah, supaya bisa urut maka harus dipartisi. Partisi itu berarti dipotong-potong. Ini ya bagian ini. Nah, maksudnya dikasih kamar-kamar nih. Ini namanya partisi. Ini misalnya OS pertama kali 0 sampai 1000 misalnya. Nah, sisanya ini P1, P2, P3, P4. Ini potongannya. Ya, itu namanya partisi ya. Nah, partisinya itu ada partisi tunggal atau partisi banyak. Kartu partisi tunggal ya nggak mungkin ya. Kalau partisi tunggal itu mungkin bisa terjadi di DOS. Karena hanya ada satu program yang bisa jalan pada satu saat. Tapi kalau Windows atau GUI, ya pasti pakai partisi banyak. Berarti partisi banyak ya kayak gini nih. Di partisi banyak. Nah, kalau program P3 udah selesai, keluar, belum dipakai lagi, ini berarti hole. Tahu hole ya? Lubang. Kan nggak dipakai, kosong. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada P4, P5, mau masuk, bisa nggak menempati sini? Tergantung aturannya. Ya, tergantung aturannya. Cukup nggak lubangnya itu? Ya kan? Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, proteksi sudah ya. Proteksi sudah, continue. Jadi ini adalah hole, ini hole, jadi lubangnya. Lalu proses P8 menempati sisa ini hole lagi. Ini sisa lagi hole lagi. Nah, kalau ada program yang mau masuk ke sini tapi nggak cukup gimana? Sisanya itu nggak memenuhi syarat, ya berarti tetap kurang kan?
Nah, itu contoh. Padahal ada lubang, tapi lubangnya nggak cukup. Gitu. Atau bahkan mungkin lubangnya itu terpisah-pisah. Lubangnya di sini, di sini, di sini. Padahal sebenarnya kalau dijadikan satu cukup. Nah, itu adalah seperti hadis tuh sama kayak di hadis. Nanti kita akan bahas tentang hadis di mass storage system. Ya, konsepnya. Oke, nah terus ada dua cara pengaturan partisi. Yang pertama partisi tetap dan partisi dinamis. Kalau partisi tetap, ini saya gambar di mana ya? Kalau partisi tetap berarti ukurannya ini itu difikskan. Lubangnya ya, ukurannya apa namanya? Partisinya ini itu 100 100 100 100 100 itu namanya partisi tetap. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, pokoknya udah diatur. Jadi misal ada program P1 itu butuhnya cuma 50, dia menempati di sini 50. P1 itu menempati 50. Sisa loh ini nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai karena partisinya tetap. Tapi kalau ada program P2 yang butuh 150 malah nggak bisa. Karena partisinya cuma 100. Nggak ada yang tempat yang cukup. Nah itu partisi tetap. Kalau partisi dinamis, ya berarti partisinya menyesuaikan. Ya, jadi di awal kosong ya, ada P1 yang butuh 80 ya 80, P2 butuh 20 ya 20 gitu. Oke, itu adalah partisi dinamis. Ini singkatannya T-nya saya lupa, tapi yang jelas ini memori variabel. Ini memori fix. T-nya apa saya nggak ingat. Oke, terus kemudian alokasi memori secara dinamis ada beberapa algoritma. Ya. Yang pertama first fit, best fit, next fit, dan worst fit. Kalau dari judulnya worst fit itu berarti paling jelek, udah jelas lah ya. First fit berarti yang pertama kali, best fit itu yang paling bagus, next fit berarti setelahnya. Kita lihat nih contohnya. Yang warnanya putih atau yang tidak gelap, yang tidak hitam, itu yang kosong. Oke, jadi ini kosong, yang ini tuh isi. Yang ini kosong, ini isi, kosong, isi, dan seterusnya. Nah, ini ada pointer atau penunjuk, itu adalah blok terakhir yang dialokasikan. Jadi dia terakhir tuh di sini gitu ya, terakhir tuh di sini. Pengaruh dengan next fit soalnya, nanti berhubungan dengan next fit. Nah, sekarang saya sebutkan. Ini ada program yang mau pakai 16 kilo. Ya, 16 kilo mau masuk di mana? Pertanyaannya kan gitu. Kalau pakai first fit, dia itu akan mencari yang pertama kali cukup. Berarti 22K. Kan paling cukup kan ini, 8K nggak cukup, maka dia akan masuk ke sini. Itu namanya first fit. Padahal yang paling bagus ada pas nih, ada yang pas nih di sini. Tapi nggak bisa karena first fit. First fit berarti mencari lokasi yang paling cocok pertama. Nah, terus kemudian ada best fit. Best fit itu berarti mencari yang paling cocok. Berarti dia pakai searching dulu semuanya, baru dicari yang paling pas. Itu namanya best fit. Tapi butuh waktu kan. Next fit itu berarti mulai dari posisi terakhir alokasi, terus dilakukan algoritma first fit. Tulisannya jangan ditanya ya, first fit. Jadi maksudnya next fit itu berarti dia nyari lokasi yang paling cocok setelah posisi terakhir. Itu next fit. Worst fit dia nyari posisi yang paling sisanya paling banyak. Jangan ditiru. Oke? Worst fit itu berarti nyari yang sisanya paling banyak. Modelnya gitu ya. Ya paling bagus ya yang best fit dong. Oke, dah. Terus karena partisi-partisi itu ada, maka muncullah fragmen-fragmen. Fragmen adalah munculnya hole atau munculnya lubang-lubang yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Yang tadi saya pernah sebutkan sebelumnya. Jadi ada lubang-lubang yang nggak dipakai. Sebentar ya, saya gambar. Lubang-lubang yang nggak dipakai, ini misalnya lubang, ini juga ada lubang, ini lubang ya. Tapi misalnya ini ukurannya 100, ini ukurannya 10, 110. Padahal program yang mau masuk 200. Kan nggak bisa. Atau program yang mau masuk sebenarnya 110. Tapi nggak bisa. Karena terpisah gitu loh. Ya, jadi kan nggak mungkin dibagi-bagi 100 dulu, bagi 10 kan nggak bisa. Kalau di hard disk bisa ya teman-teman. Kalau di hard disk bisa kayak gitu. Tapi kalau di memori nggak bisa. Nah, itu disebut dengan fragmentasi. Atau munculnya lubang-lubang yang tidak cukup untuk mengalokasikan 110 ini. Nah, fragmentasi ada dua. Fragmentasi eksternal dan fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal adalah apabila fragmen berupa hole yang berukuran kecil dan tidak berurutan. Terjadi karena partisi dinamis.
Berarti ini adalah contoh partisi eksternal nih, fragmentasi eksternal. Ukurannya kan beda-beda nih, 100 sama 10. Yang bisa ukurannya beda adalah yang partisinya dinamis. Kalau partisinya statis kan tadi 100 semua. Ya enggak? Berarti ini tuh fragmentasi eksternal. Muncul lubang karena sudah selesai, ya programnya udah selesai, udah pada out gitu kan. Tapi ini belum dipakai lagi. Ternyata ada yang butuh 110 nggak bisa masuk. Paham di sini? Tidak bisa masuk. Terjadi karena terjadi karena partisi dinamis. Nah, partisi internal, fragmentasi internal itu adalah kalau memorinya sudah dialokasikan secara statis, berarti pakai partisi statis. 100, 100, 100 semua, yang mau masuk 110. Ya nggak bisa. Gitu ya. Solusinya apa dong? Solusinya untuk ini. Mengatasi fragmentasi internal itu tidak akan mungkin. Saya ulangi ya. Mengatasi fragmentasi internal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena partisinya sudah di-set statis. Karena sudah di-set 100-100, nggak bakalan bisa kalau lebih dari 100. Betul kan? Karena sudah di-fix kan. Tapi kalau partisinya dinamis, maka mungkin. Maka caranya adalah defrag. Defrag RAM. Anda pernah cari tahu tentang RAM defragmenter? Bisa Anda googling. Di zaman saya dulu pakai Windows 95, saya sangat membutuhkan itu. Mengapa? Karena RAM saya kecil. Saya harus sering mendefrag RAM. Ya, saya install, ada namanya RAM Monster, ada namanya RAM defrag atau apa saya lupa. Jadi ada banyaklah tool-tool yang seperti itu. Gila ya, berarti RAM bisa didefrag. Defrag itu apa? Defrag, ada yang sudah pernah melakukan defrag? Jangan-jangan belum. Defrag itu biasanya terjadi di hard disk. Defragmenter itu berarti hard disknya itu kan banyak kosong-kosong lubang-lubang yang nggak berurutan. Nah, defrag itu mengatur ulang lubang-lubang yang tidak berurutan itu supaya urut, supaya lubang-lubangnya itu jadi satu. Berarti prosesnya gimana? Prosesnya adalah memindah-mindah. Jadi Anda lihat gambar ini tadi, ini kan nggak urut nih. Ini kan nggak urut ya, ada 2 lubang. Gimana caranya? Ya berarti ini ditukar ke sana dulu. Pokoknya prosesnya itu tukar-tukar gitu. Supaya nanti akhirnya lubangnya tuh di sini di bawah semua. Bisa dibayangkan? Jadi ditukar-tukar posisinya supaya nanti nyatu gitu. Nah, itu biasanya terjadi di hard disk. Hard disk zaman dulu itu harus didefrag. Ya, karena algoritmanya memang jelek, ya. Nah, dulu hard disk yang bisa didefrag cuma hard disk. Lalu kemudian RAM juga bisa didefrag. Bedanya apa? Kalau hard disk defrag itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam tergantung hard disknya besar, filenya lagi penuh apa enggak. Kalau makin penuh kan susah tuh nukar-nukarnya, Anda bisa bayangin. Ya enggak? Kalau penuh, bagaimana cara nukarnya? Susah. Kalau enggak penuh, masih sisa banyak, berarti bisa ditukar di tempat kosong dulu. Gitu kan? Tapi kalau penuh kan makin susah nukarnya. Jadi defrag itu bisa lama banget. Nah, cuma kalau defrag di memori itu cepat sekali. Ya, karena apa? RAM itu memang sakti cepat sekali sehingga prosesnya itu cepat sekali. Cuma pada saat Anda melakukan defrag, maka Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, walaupun itu hanya 1 detik, mungkin rasanya hanya 1 detik gitu ya. Set gitu, nggak kerasa. Tapi itu sebenarnya Anda nggak bisa melakukan apapun. Program itu berhenti semua karena lagi di defrag. Gitu ya. Termasuk CPU berhenti, tapi karena cepat banget jadi nggak kerasa. Nama istilahnya bukan defrag, tapi compaction, yaitu mengatur kembali isi memori supaya memori yang kosong diletakkan di tempat yang berurutan. Itu ya namanya compaction. Compaction ini hanya bisa dilakukan untuk partisi dinamis. Kalau tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Dan dilakukan saat runtime. Program-program yang sifatnya absolute code tidak akan bisa digeser. Kalau Anda pernah defrag hard disk, Anda juga pernah lihat mungkin di bagian hard disk tertentu tidak bisa didefrag. Contohnya program sistem operasi. Kalau program sistem operasi didefrag, wah ya bubar semuanya dong. Ya kan? Wong lagi dipakai kok tiba-tiba ditukar-tukar. Program sistem operasi itu utamanya, aktornya gitu kan. Terus dia ditukar-tukar ya selesai, nggak bisa jalan. Jadi ada bagian-bagian tertentu termasuk ini di dalam RAM yang tidak bisa didefrag. Ya, yang tidak bisa didefrag adalah program-program yang sifatnya absolut.
Yang tadi pengalamatannya dilakukan saat compile time atau load time. Yang bisa dilakukan di defrag hanya yang program-program yang sifatnya dinamis, yang bisa di-load saat runtime. Yang pakai DLL misalnya. Nah, itu. Oke, nggak bisa semuanya, tapi lumayan. Oke. Nah, terjadi juga I/O problem karena kan mungkin disimpan di hard disk mungkin ya. Jadi macam-macam lah. Tapi prinsipnya itu butuh waktu gitu ya. 1 detik nge-freeze gitulah seolah-olah bagi saya. Dulu saya ngalaminya rasanya seperti itu. Solusi lain untuk fragmentasi eksternal adalah dengan paging dan segmentasi. Nah, ini yang kita bahas. Penghalamanan atau paging. Suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik tidak harus berurutan letaknya. Jadi kalau tadi ada tempat-tempat yang posisinya beda-beda ya, itu tidak masalah. Itu namanya paging. Prinsipnya persis seperti yang saya jelaskan, kalau ada buku, Anda bayangkan sebuah buku yang isinya 100 halaman, tapi 100 halaman itu dijadikan satu semua dalam satu kertas yang sangat besar. Isinya teks yang ada di buku itu, 100 halaman, dijadikan satu dalam satu halaman yang besar sekali. Terus Anda baca. Kalau Anda bacanya urut, oke ya. Tapi begitu Anda, udah sampai mana kemarin ya? Gitu kan. Baca tidur dulu, bangun, mau baca ulang. Wah, bingung. Saya nggak bisa langsung lompat ke posisi-posisi tertentu. Mengapa? Karena itu dijadikan satu dalam satu halaman. Sulit sekali kan bacanya ya. Harus urut maksudnya gitu. Nah, maka caranya supaya nggak urut adalah supaya dikasih halaman. Maka dengan teknik yang sama, memori itu bisa dibuat dalam bentuk halaman-halaman yang disebut dengan teknik paging. Gitu ya. Kita langsung lompat dulu. Nah, ini pagingnya. Alamat yang dihasilkan oleh CPU, alamat memori logik akan dibagi menjadi dua, yaitu page number dan page offset. Page number berarti halamannya, sedangkan offset itu berarti mulainya, startnya, batasnya, istilahnya gitu ya. Nah, terus kemudian alamat memori ini kan alamat page itu adalah alamat yang ada di CPU ya, alamat logika. Nah, sedangkan frame itu adalah alamat memori fisik. Jadi Anda bedakan istilah page itu berarti mengacu pada alamat logika, alamat virtual address maksudnya. Sedangkan frame itu adalah physical address. Jadi nanti prinsipnya paging itu adalah memetakan dari page ke frame, dari page ke frame. Ya, saya ulangi, page ke frame. Jadi dari memory address ke virtual address ke physical address. Jadi page ke frame. Oke, dah saya lewati. Nah, ini modelnya CPU itu menghasilkan suatu alamat ya, CPU menghasilkan suatu alamat page tertentu, lalu kemudian ini ada offsetnya, terus dia nyari di daftar isi, ini namanya page table atau daftar isi. Dalam bahasa kita itu adalah daftar isi ya. Menurut saya yang paling gampang dimengerti adalah daftar isi. Oh, halaman ini, halaman page ini ada di mana sih di sini? Ngerti ya? Jadi misalnya di sini P1 ada di halaman 100 gitu. Ini daftar isinya. Ya udah kita nanti dari P1 dapat frame-nya. Ini frame-nya ya. Frame-nya itu 100 ini ya, frame-nya. P1 itu alamatnya misalnya 10. Ini P1 itu alamatnya 10. Ternyata di frame 100. Ya udah tinggal nyari di sini. Frame-nya berapa? Jadi cuma kayak gitu modelnya. Paging itu dikasih. Tapi kan urutannya jadi nggak harus urut gitu ya. Jadi ini misalnya page-nya page 100, ini page-nya page 200, ini page-nya page 80, nggak apa-apa. Tuker-tuker di sini nggak masalah. Yang penting kan ada pemetaannya, maksudnya gitu. Bisa dipetakan. Di sini juga nggak urut juga nggak apa-apa. Di bagian fisikalnya juga nggak urut. Yang penting pokoknya dipetakan. Nah, masalahnya Anda pernah pakai Microsoft Word untuk membuat daftar isi? Pernah ya mungkin ya, otomatis ya. Maka gimana caranya? Ketika Anda ngetik, berubah-ubah halamannya, berubah-ubah isinya, Anda harus ngapain? Klik kanan, update page table. Ya enggak? Klik kanan, update page table supaya menyesuaikan kembali halamannya. Sama, ini juga dilakukan. Sekarang udah jam berapa? Wah, udah jam 9. Masih ada ya masalahnya. Ya, saya agak cepat ya. Nah, ini page table itu berarti daftar isi harus sering diupdate supaya enggak error. Gitu. Oke, nah terus saya lanjutkan. Ada kemungkinan suatu halaman itu tidak ada. Contohnya ini, page 0 ada di frame 2. Nih frame 2. Page 0 ada di frame 2. Oh, valid, kan ada. Page 1 ada di frame 3. Oh, valid.
Yang nggak valid mana? Page 6, page 6. Page 0, sorry, page 0. Kok bingung saya. Oh, page 6, benar ya, page 6. Page 6 ada di frame 0. Ya, page 6 ada di frame 0. Frame 0 nggak ada apa-apanya tuh. Page 6-nya juga nggak ada, ya. Nah, dan invalid. Loh, mengapa begitu? Ya sama kayak Anda membuat Microsoft Word tadi. Anda sudah create daftar isinya. Halaman 1 sampai 300. Ternyata nambah, ngubah halaman, ngubah isi. Kan harus berubah. Kalau Anda klik, loh salah. Gitu ya. Pasti kan sering terjadi tuh. Page bab 5 di halaman 110. Loh, kok bukan? Ya karena kalian mengubah-ubah konten. Nah, apakah program juga berubah? Iya dong. Program itu kan bisa selesai, bisa sudah selesai, bisa terminate, bisa hilang, bisa masuk, bisa nambah, bisa. Jadi sama. Halaman ini, page daftar isi ini selalu berubah. Ini daftar isi selalu berubah. Jadi ada yang valid, ada yang invalid. Nah, yang invalid ini perlu diupdate. Kalau yang valid ya biarin, berarti masih ada. Tapi nanti kalau ini sudah selesai, ini out gitu, ya berarti ini invalid nih. Gitu ya modelnya. Oke, ini saya terpaksa lewati karena nanti dibaca ya. Nah, yang penting tuh gini. Ternyata kalau ternyata ada butuh program ya, ada butuh program ini kan page 0, page 1, page 2, page 3 ya. Page 0, page 1, page 2, page 3 sudah ada semua nih, ada di dalam sini ya. Ada semua di dalam. Nah, terus kemudian nanti kemungkinan ada program-program, ini page 0 ada di frame 14, page 1 ada di frame 13, page 2 ada di frame 18 ya kan, page 3 ada di frame 20, udah betul semua. Terus free frame list itu hanya ada 1, 15 gitu kan. Berarti di frame-nya 15 ini kosong. Nah, ini ya kosong ya. Oke, masih bisa dipakai kan berarti. Nah, nanti kalau misalnya ada program lagi, dia bisa masuk sini ya. Ini misalnya program P4 bisa masuk sini. Nah, nanti kalau ada P5 mau masuk, lihat nih, P5 mau masuk, kan penuh semua nih. Bener nggak? Ini penuh semua nih. Nggak ada yang bisa dimasuki, padahal dia butuh nih, lagi dipakai nih program. Nah, pertanyaannya adalah, P5 itu harus bagaimana? Kan ini nggak ada yang kosong. Ya kan? Nah, caranya adalah sistem operasi akan melakukan pengecekan. Mana ada yang kosong nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada yang kosong, dia harus mencari korban. Mencari victim atau korban untuk keluar. Yang tadi swipe in dan swipe out itu. Nah, siapa yang di swipe out, siapa yang dikeluarkan? Ya yang nggak dipakai saat itu. Misalnya P1 sudah lama nggak di situ ya, udah lama banget di situ tapi nggak dipakai. Ya dibuang dulu, nanti P5 masuk ke sini. Nah, ini hanya bisa terjadi di yang menggunakan virtual memory. Nah, presenter minggu depan akan membahas virtual memory yang mencari atau menceritakan algoritma-algoritma yang dipakai untuk mengganti itu. Jadi P5 ini mau mengganti kan? Ini mau mengganti yang mana pertanyaannya? Sistem operasi kan perlu memasukkan P5, wong P5 mau dipakai. Pertanyaannya yang mau diganti yang mana? Nah, algoritmanya macam-macam. Ada Vivo, ada apa macam-macam gitu. Nah, ini minggu depan tolong nanti yang presenter harus membahas tentang free frame replacement ya, frame replacement ya, frame replacement algorithm. Nah, ini nanti kita lihat bedanya satu persatu ya. Saya lewati. Nah, kalau ini sharing page saya langsung aja ke gambarnya. Sharing page ini terjadi pada saat kita misalnya pakai DLL. DLL itu adalah Dynamic Linking Library, berarti library ini di-share oleh banyak pihak. Misalnya DLL untuk multimedia. Multimedia itu dipakai oleh misalnya Windows Media Player, oleh Winamp, oleh iTunes misalnya ya. Kan banyak tuh program-program yang pakai multimedia ya. Atau VLAN video LAN player itu ya. Nah, misalnya gitu. Jadi banyak program-program yang memakai multimedia. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah ketika ada beberapa program memakai sharing page ya atau sharing program, maka nanti alamatnya sama. Jadi contohnya ini ya. Proses P1 itu memakai editor 1, ini sharingnya ya. Editor 1, editor 2, editor 3. Ini jadi library editor 1, editor 2, editor 3. P3 juga sama, dia juga butuh
editor 1, editor 2, editor 3. P2 dia juga butuh editor 1, editor 2, editor 3. Anda bisa lihat ternyata library ED1, ED2, ED3 ini library ya contohnya. Itu ternyata dipakai oleh 3 program P1, P2, P3, dipakai oleh 3 program pada saat yang sama. Maka ED1, ED2, ED3 itu alamatnya ditaruh di satu tempat nih ya. Di alamat ini frame 3, frame 4 sama frame 6 ditaruh di suatu tempat yang diakses bersamaan. Jadi P1 lihatnya juga sama. Nih. P2 lihatnya juga sama 3, 4, 6. Ya. Alamatnya lihat, alamatnya frame-nya sama. Ini juga. Alamatnya frame-nya sama. Nah, jadi ini adalah contoh sharing page. Jadi alamatnya itu sama semua nih. Gitu. Nah, jangan sampai ini dihapus. Wong lagi dipakai oleh tiga-tiganya. Ya, itu diproteksi. Ini library soalnya. Tapi datanya privat. Jadi datanya sendiri-sendiri. Datanya P1 ada di frame 1, datanya P2 ada di frame 7, mana? Datanya P2 ada di frame 7, datanya P3 ada di frame 2. Sendiri-sendiri. Ini namanya privat. Ini privat code page ya, privat page, sedangkan yang ini sharing page. Pak, sama semua nih. 3, 4, 5. Gitu ya, itu konsepnya. Keuntungan dan kerugian paging, nah ini logis saja. Coba lihat. Kalau Anda buat halamannya besar-besar, halamannya itu A3. Anda bayangin. A3 atau A0. Ya, halamannya besar-besar. Berarti A0 ya. Sama A4. Anda bayangin A0 sama A4. A0 itu kan besar banget. A4 kan kecil. Keuntungannya apa? Kalau page-nya besar. Kalau page-nya besar berarti akses memori akan lebih cepat. Karena sekali akses dia langsung dapat halamannya. Coba. Halaman 3 ternyata A0. Kan besar banget tuh halamannya ya. Halamannya besar banget. Berarti sekali akses langsung dapat segitu besarnya A0. Tapi kalau A4 sekali akses cuma dapat kecil A4 gitu. Jadi bisa dibilang akses memori relatif lebih cepat. Kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya fragmentasi internal sangat besar. Fragmentasi internal adalah ukurannya besar, ya kan? Ukurannya kan besar. Berarti hanya bisa dipakai oleh satu program saja. Padahal besarnya A0. Programnya kecil atau isinya kecil, isinya dikit. Nah, berarti sisanya kan sangat banyak. Rugi ya, bisa dibilang rugi, tahu ya. Jadi kalau ngaksesnya cepat memang karena ukurannya besar kan berarti ngaksesnya cepat. Tapi sisanya banyak, itu yang dimaksud. Maka kerugiannya adalah terjadi fragmentasi internal yang sangat besar. Tapi kalau ukurannya kecil, maka keuntungannya berarti terjadi fragmentasinya juga kecil karena kan kecil-kecil. Ya, jadi kemungkinan sisanya akan berkurang. Tapi kerugiannya akses memori jadi lebih lambat. Gitu ya. Terus bagian terakhir adalah segmentasi nih. Segmentasi adalah cara pandang yang berbeda. Kalau tadi penghalamanan itu ya sesuai dengan halamannya. Kalau ukuran A4 berarti ya kalau sudah habis ya langsung ganti gitu kan. Ukuran A5 ya berarti kalau sudah habis ya langsung ganti halaman begitu. Nah, kalau segmentasi berarti melihatnya dari sudut pandang segmen. Segmen itu berarti tidak berdasarkan halaman, tapi berdasarkan suatu bagian tertentu. Nah, biasanya segmen itu adalah suatu kumpulan logical unit. Ukurannya tidak harus sama. Biasanya logical unit itu adalah dalam bentuk programming. Ya. Jadi contohnya ini, satu segmen adalah terdiri dari main program, satu segmen terdiri dari satu prosedur, terdiri dari satu objek, terdiri dari beberapa variabel, dan segmennya itu bukan berdasarkan halaman, bukan berdasarkan dari 0 sampai bukan, tapi satu blok. Bloknya itu bergantung pada suatu logical unit seperti ini. Jadi ngaksesnya nanti per segmen. Segmen 1 itu misalnya stack gitu. Segmen 2 itu simbol table. SQRT, segmen 5 subroutine gitu. Jauh lebih sulit ya, karena ini mendekati user kan, mendekati pengguna kan, mendekati kebutuhan pengguna. Errornya kalau di paging, errornya itu adalah page fault. Mungkin pernah dengar
error memory page fault gitu ya, page fault. Sedangkan kalau segmentasi itu errornya segmentation fault. Itu mungkin pernah dengar juga. Nah, jadi kalau ada error muncul tulisannya segmentation fault at gitu. Nah, itu biasanya berarti sudut pandangnya menggunakan segmentasi. Tapi kalau page fault at gitu ya, nah itu adalah sudut pandangnya menggunakan paging. Minggu depan di virtual memory itu sudut pandangnya tidak menggunakan segmentasi karena lebih sulit. Sehingga minggu depan itu pakainya page fault. Nanti di minggu depan kita akan membahas tentang algoritma tadi, algoritma page replacement supaya page fault-nya paling kecil. Supaya page fault-nya paling kecil. Page fault kan jelek ya. Berarti kan artinya, loh, kok page fault berarti kan error kan? Nah, jadi harus errornya sekecil mungkin gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas. Ini contoh segmennya bisa dilihat nanti. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang virtual memory management ya. Tolong untuk yang presenter fokusnya pada page replacement algorithm. Page replacement algorithm. Ya, jadi ini cari contoh kasusnya, pembahasannya. Gitu. Mungkin sampai di situ sudah kelamaan ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah jam 9:05. Terlalu panjang mungkin ya, tapi jangan lupa presensi. Tapi semoga jelas karena itu adalah materi kita sistem operasi. Kalau Anda mau baca lagi lebih lanjut ya silahkan. Gitu. Ada yang punya pertanyaan atau punya tanggapan? Atau jangan-jangan tidur semua? Ini nanti kalau tesnya ya berkaitan dengan itu ya. Kalau saya tanya apa yang dimaksud dengan fragmentasi, apa kelebihan dari fragmentasi internal, fragmentasi eksternal, paging itu konsepnya bagaimana, ya seperti itu modelnya. Ya, karena ini memang mata kuliah teori ya. Kalau Anda mau praktek ya berarti Anda harus merasakan sendiri rasanya mencoba gitu kan, ngoprek-ngoprek sistem operasi seperti apa, biasanya begitu modelnya. Ya karena ini memang teori. Tapi di dalam sistem operasi ini banyak algoritma-algoritma ditemukan, banyak juga studi kasus yang bisa dipakai ya. Dan Anda bisa jadi lebih memahami komputer kan gitu ya. Anda bisa memahami cara kerja sistem operasi, oh seperti itu. Ternyata rumit ya. Nah, Anda jadi tidak begitu menyepelekan sistem operasi. Dan bisa mungkin mengembangkan gitu ya kalau Anda nanti ternyata tertarik. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain? Tanya, Pak. Nggak ada? Sudah? Misi, Pak. Enggak, Pak. Oh iya. Jadi gini, kemarin kan di mata kuliah praktikum struktur data kan kami sempat membandingkan antara stack yang basicnya array sama yang linked list tuh, Pak. Berarti itu fungsinya kalau RAM di diffrag itu kalau mau pakai stack yang array ya, Pak. Jadi karena dia harus bentuknya satu blok gitu ya, Pak. Kalau di dalam OS maksudnya? Iya, jadi Ya. RAM jadi biar cukup itu atau gimana, Pak? Enggak, kalau yang biasa dipakai di level sistem operasi malah yang linked list karena yang linked list itu modelnya dinamis gitu ya. Kalau array itu cenderung statis. Kalau kata-kata array loh ya. Kalau Python aja listnya itu dinamis. Di bahasa pemrograman lain kebanyakan rata-rata pemrograman yang bukan scripting, bahasa pemrograman yang benar maksudnya Java, C++, yang programming beneran ya. Kalau scripting itu kan misalnya PHP, JavaScript gitu ya, Python termasuk scripting, itu kan programmingnya lebih ke arah tinggi gitu. Nah, semua list atau semua array itu modelnya dinamis. Tapi kalau yang pemrograman tradisional atau konvensional itu kebanyakan array itu statis. Jadi kalau dipakai di sistem operasi tidak pakai array yang statis itu ya. Kalau array statis kan berarti nggak cukup, nggak bisa gitu ya. Jadi biasanya menggunakan yang linked list, yang pakainya pointer gitu. Tapi ada juga stack yang memang dibatasi. Jadi walaupun dia menggunakan linked list tapi memang dibatasi. Ada yang namanya stack penuh gitu. Nah, kalau stack penuh nanti ketika dipaksa ditambahin terus, maka nanti akan terjadi peristiwa stack overflow. Ya, stack overflow itu berarti
melebihi batas gitu. Nah, biasanya dipakai juga untuk hacker ya, untuk hacker itu untuk menjebol sesuatu ya lewat RAM melalui RAM memori itu bisa melalui model-model penyerangan terhadap Stack Overflow itu. Dipaksa diserang. Saya bukan orang security tapi ada beberapa yang tekniknya justru melalui itu gitu ya. Jadi membobol melalui model Stack Overflow itu. Justru karena stack-nya itu bisa dilebihi, dibatasi, ya dilebihi, maka error kan programnya, lalu kemudian bisa di hacking. Nah, tekniknya gimana saya tidak tahu, tapi ada juga yang modelnya pakai lewat itu. Jadi kalau di dalam pemrograman C misalnya, array-nya itu bukan array yang dipakai, bukan array statis, nah, malah justru array dinamis. Tapi array dinamis kan tidak ada, maka pakainya linked list gitu. Tapi kalau di Python ya mungkin bisa pakai list, bisa pakai linked list, nggak masalah gitu. Tapi sistem operasi yang pasti butuh yang dinamis, nggak mungkin yang statis. Kalau statis berarti kurang dong, nggak cukup gitu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih berarti kalau seperti itu ya. Minggu depan silahkan presentasi disiapkan. Saya akhiri ya. Oke? Oke, Pak. Saya akhiri berarti silahkan Oke, Pak. saya capture dulu sebentar. Silahkan dinyalakan. Ini teori jadi ya Anda memang mau nggak mau harus baca ya. Ini harus gitu. Kalau nggak akan tahu gitu. Kalau cuma bacanya pada saat pas mau UTS talk ya susah juga pada saat UAS. Bukunya itu memang dibaca, kalau nggak ada gunanya. Dan materinya banyak bahasa Indonesia, jadi Anda bisa cari referensi dari banyak sumber. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, Makasih, Pak. ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. And